Hello, welcome back again in our podcast. Like we say kayak podcast. Apa ini? Coba pakai bahasa Inggris. Sekarang kita pengen coba pakai bahasa Inggris kan? We try to speak English. Oke. I don't know my English. It's somewhere like letter we mix. Gimik. Oke. Gara-gara nonton podcast. Baru tadi gue main bahasa Inggris. Oke. Oke. Ayo, here just now the say from start the podcast until 1 minute podcast. Chill bro, chill. This is the podcaster. Aduh. Don't know what saying. We have brief what we say, what we Okay, talking. so in this video what we're gonna talk about. Okay. So What? We will. Udah capek nih gue udah. Oke, jadi balik lagi nih Kaya Podcast. Jadi di video kali ini kita bercerita tentang kita selama ini di dunia pendidikan aja. Ada topik nggak ada bridging loh. Tadi gue udah bawa bridging dikit gitu loh kayak. Iya deh. Gue beli di pakai bahasa Inggris lu gak masuk. Enggak maksudnya. Ya oke. Gimana sih kita dulu pengalaman dari SD, SMP, SMA. Walaupun ini udah diceritain. Ya, sebenarnya udah diceritain. Di Spotify. Ya, oh iya di Spotify, di YouTube belum ada. Iya, bersama ada Enggak. bersama ada bertiga. Oh iya benar gue lupa. Nah, Ya. sekarang kita mau cerita lagi tapi lebih ke porsi pendidikannya selama belajarnya. Ya. Dan waktu itu pengalaman juga sih. lucu-lucu ya. Oh, gue malah tadi sekarang gue kira yang lucu-lucu juga. Agak bermanfaat gitu. Oh ya, oke. Nah, kali ini gua akan menginterview Ian aja. Ini kaku banget deh episode ini dah. Gue gak suka. Oke, jadi gua pengen cerita tentang proses pendidikan, proses lebih di akademik yang kita mungkin. Anjing, apa sih? Lu ketawa. Ya. Kayak kalau ada yang serius di podcast ini tuh di channel ini ya, itu kayak aneh gitu loh. Kayak biasanya kita kan selalu bercanda, bahas yang santai-santai. Ini tiba-tiba pendidikan gitu. Kalau pendidikan sama sekolah, bahasanya tuh lebih tinggi pendidikan. Jadi kayak serius banget. Padahal mau ujung-ujungnya kayak ya udah gitu. Iya, pengalaman di sekolah lah kayak lebih di akademiknya mungkin lu belajar gimana, apa pelajaran yang lu suka, lu gak suka, dan guru favorit. Gila favorit. Oke, sekarang mulai dari lu. Ya, kalau tadi kita ngomongin pendidikan bla bla bla. Terus lo tadi cerita juga kita di sini pengen ngomongin tentang apa tadi? Tadi mulai kayak guru favorit. Ya, apa proses belajar lu dulu gitu. Lu paling suka tuh ada di fase sekolah apa? SD, SMP, SMK, kuliah. Aduh, mix sih. Nganggur. Enak pas Covid. Kan enggak sih. Ya enggak. Gua lebih suka SMP kayak. Kenapa? Sebenarnya ada porsi masing-masing sih. Tapi yang lu favorit banget, pasti kan soalnya ada dong yang lu favoritin banget gitu loh. Ada lah. Kalau favoritnya beda nih. Kalau SMP tuh gue lebih suka sama pertemanannya, kayak circle-nya. Kan kita ngomongin pendidikan. Dari pendidikan lu suka SMP. Kenapa SMP? SMP karena kita peralihan gitu dari SD ke SMP. SMP kita mulai dipecah, guru yang beda-beda, PKN apa. Oke. Guru yang masing-masing, dan kita harus ya gak monoton sama guru itu aja. Kita harus menyesuaikan dengan guru lainnya gitu, kayak kan kalau SD ya gurunya pasti PKN, diajarin sama sistem penilaiannya sama, sistem kerjanya sama, tapi maksudnya aku nggak paham gimana? Sistem pembelajarannya kan kalau SD di 1 tahun ya udah sama guru itu aja. Oh iya.
Gue SD gitu. Sorry. Jadi lu misalkan kelas 6 sama gurunya itu aja gitu. Iya. Semua mata pelajaran sama Iya. gurunya. Oh gitu. Kecuali Beda berarti. Inggris, Oh. olahraga, sama agama. Oh, I see. Kalau gue Nah, beda. ada Kalau gue sih. beda. Enggak, kalau gue beda. Gue tetap SD itu memang ada beberapa guru yang nggak satu guru nih ngajarnya bareng-bareng. Bukan bareng-bareng. Ya, Beberapa mata pelajaran, cuman nggak semua. Dan kalau tadi kan lu cuman ada beberapa kecuali ya. Kalau gue tuh apa ya, kayak dia tuh satu guru cuman 3 mata pelajaran itu paling maksimal. Jadi Matematika. sistemnya udah kayak SMP kayak gitu. Gue juga nggak tahu, gue malah ngiranya semua sistemnya sama ya. Jadi kayak ya gue nggak gitu sih. MTK MTK bahasa yang sama nih ya, MTK bahasa Indonesia sama IPA, sisanya beda-beda. IPS dia punya bahasa Inggris, punya komputer, punya gitu. Mungkin kualitas sekolah kali ya. Iya. Gue bercanda. Tapi enggak, kayak gue. negeri banyak yang gitu. Oh iya. Iya. Dan setahu gua SD pada umumnya gitu. Oh iya. Setahu gua. I see. Gua baru dengar SD dipisah-pisah Enggak kayak kok. gitu. Buat yang Iya. yang SD sama gua pede banget, tapi enggak, setahu gua sih, ingat gua enggak. Nah, ya terus SMP itu masa gua mencoba-coba sesuatu kayak YouTube. Gua awalnya dari SMP. Oh iya, wih gila, rajin banget. Terus apa ya? SMA bukannya lu mondok? SMA enggak. Lu SMA ya? SMA gua Oke. SMP gua belajar dengan YouTube tuh dari SMP. Kalau gua serius aja jadi gua. Siap. YouTuber, siap bang YouTuber. Siap bang YouTuber. Nanti di endorse Pak. Ya. Kan lu bukan bule bego. Ya gitu sih, gue merasa kayak semua hal yang gue coba, yang sampai sekarang percobaannya di SMP. Oh, jadi lu belajar banyak, explore tuh semua di SMP. Oh, Kalau lu sendiri apa sih yang buat lu paling berkesan selama sekolah lu, masa sekolah lu? Ini sama pertanyaan kayak gue Iya. tadi ya. Atau gimana nih? Iya. Ya, sama kan, gue paling suka di fase sama gue SMP. Kenapa? Karena SMP itu pertama kali gue pondok, satu lagi gitu kan. Gue baik pendidikan juga sama. Gue ngerasa di antara SD, SMP, SMA, kuliah, gue ngerasa waktu itu gue lagi pintar-pintarnya tuh, otak gue lagi berjalan gitu loh. Dengan lancar itu pas SMP. Dan di kayak misalkan gue gue ngerasa gue emang lagi pinter-pinternya MTK tuh di SMP. Iya. Gila, gue ngerasa pinter banget. Dan di SMP gue pertama kali dapet juara. Sebelumnya gue nggak pernah. Sebelumnya jujur aja gue jarang, nggak pernah gitu. Nggak pernah dapet namanya ranking ataupun kayak 5 besar tuh gue nggak ada. Pernah kayak sekali doang. Enggak 10 besar doang. SD. Tapi nah gue pertama kali dapet juara itu di SMP. Ya emang nggak gede sih, juara 3. Cuman itu achievement. Maksud gue nggak juara 1 gitu loh. Misalnya orang tuh juara 1 harus juara 1 gitu. Nah gue paling suka SMP itu karena pendidikannya itu tuh menurut gue pribadi gue cocok dan sangat masuk di otak gue. Dan sistem ngajarnya juga gue suka banget gitu. Jadi gue suka. Iya sih. I feel like tiba-tiba bahasa Inggris lagi. Oke. Pas SMP itu semua guru-gurunya enak menurut gua, enak banget. Apalagi ada salah satu guru favorit gua, mata pelajaran PKN. Oh iya. Dia megang PKN sama IPS. Untuk kelas 7 dan 8-9-nya PKN. Halo, kalau nonton. Siapa namanya? Namanya Bu Nindi waktu itu. Bu Nindi dapat salam dari Aska. Salam dari ini anakku sekarang. Juga kelasnya udah 20 lagi dulu. Kok jadi curhat? Dulu gue pernah jadi ketua murid di kelasnya. Terus gak tahu kenapa kayak dikudeta malah kayak. Kenapa? Gak tahu. Gak jelas gue juga ada ya satu orang mungkin gue tahu lah. Aska turunin aja, enggak. Itu juga jadi pengalaman yang susah ya gue nuruninnya. apa? Susah nuruninnya. Turunin semuanya. Enggak, jabatan maksud gue. Karena gue juga kayak ya udah, ya gue turun ya
orang ngomongnya gitu ya gue sebagai pemimpinnya Ya, baik iya. ya. Kalau anaknya tuh udah bilang dulun dulun. Siap berarti. Ya, lanjut. Oh. Sama anaknya. Ya. Ya sebelum lanjut kan diacak-acak dulu dong. Nah, gitu. Ini kita ngomongin siapa sih? Ngomongin pemerintahan lu waktu di sekolah? Di sekolah. Oh, gue kira disebut. Nah, itu juga itu juga Bu Nindi ini mah di kelas gue kelas 7 kan. Dia kayak ya udah ngobrol, gue cerita juga ngobrol gimana ya udah itu sih yang bikin gue banyak pelajaran seru. Kayak gue bikin film pertama SMP. PKN. Ya. PKN bikin film? Enggak, maksudnya di SMP. Oh, di SMP. Oke. Di SMP itu gua pertama kali bikin film, coba YouTube kayak. Oke. Yes. A lot memori. Oke. Ya berarti tadi berarti apa namanya favorit? Apa ya? Iya, favorit mata pelajaran lu tuh PKN. PKN IPS Iya, dua-duanya yang ngajar Bu Nindi juga. Iya. Gila, Bu Nindi. Kamu sangat berjasa, Bu. Iya. Lihatlah Haske sekarang. Nah, lu sendiri ada guru favorit? Oh, ada. Gua sejauh gue sekolah ya, gue ada guru favorit. Balik lagi sama masih di SMP. Namanya Bu Nia. Dia ngajar matematika kayak tadi gue bilang kan. Gue ngerasa di SMP adalah masa-masa cemerlangnya gue dalam sekarang udah enggak enggak gitu loh. Tapi kemarin nih kayak pintar gue yang menang. Iya lah. Walaupun gue kalah. Dia belum syuting kayak pintar lagi, Cok. Gue pengen balas dendam adil apa. Ya, makanya gitu. Gue ngerasa otak gue tuh lagi bener-bener cemerlang tentang MTK tuh pas SMP. Dan itu berkat metode pengajarannya Bu Nia. Bu Nia ini. Beliau tuh kalau ngajar bener-bener gampang banget dimengerti gitu. Terlebih lagi gue tuh kalau gue pribadi yang kadang agak lelet gitu loh, kayak perlu mencernanya itu berulang kali gitu buat benar-benar dapat gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa sama dia kalau diajarin itu gue cepet banget masuk. Makanya gue ngerasa pada saat itu MTK gue benar-benar pintar gitu loh. Dan kenapa gue nggak favoritin dia karena tadi satu cara ngajarnya, dua kalau misalkan kita ada gue susah gitu segala macam, ada masalah susah gitu sama ada bingung lah sama satu soal, dia ngajarnya bener rinci serinci-rincinya, jadi kayak gue jadi paham gitu loh, bener-bener paham. Dan sampai sekarang gue nggak bakal ngelupain cara ngajarnya dia kayak gimana sih gitu sih. Nah itu juga yang gue suka dari Bu Nini ini kayak dia kan pelajarannya kayak PKN IPS kan banyak tulisan eksak lah. Eksak. Ilmu yang pasti kalau AA. Oh ya betul. Dia tuh metode pengajarannya mapping. Jadi banyak colet-coletan sehingga gua ini nyambung ke sini tanggal berapa. Dulu gua pasal-pasal hafal berapa biji. Oh iya. Ayat ini keren dong. Jadi lawyer ya kok. Kalian punya masalah hukum gitu kan? Punya masalah hukum bisa langsung konsultasi Kak. Boleh. Ya, tapi sekarang udah bukan bidangnya bingung juga sebenarnya, pasal banyak banget. Iya lah, gue juga cuma gimmick bego, gak mungkin juga. Soalnya lu fokus di sana. Gue suka kayak sejarah kayak sejarah kemerdekaan Indonesia gimana. Gila keren banget. Dulu gue ngantuk masalah nggak cuma tentang sejarah Indonesia. Sejarah apapun itu kan gue ngantuk banget sumpah. Tapi seru aja gue pas waktu itu kayak begini ya, ramai aja gitu gue mempelajari itu kayak gitu, sampai pernah kan ada lembaga eksekutif yudikatif kayak belajar sama dikit-dikit politik gitu juga kayak di SMP? Masih di SMP? Sumpah? SMP yang tugas gue kira belajar politik tadi gitu. Enggak kewenangan kayak gitu. Itu sih yang bikin gue
suka sama pelajaran itu. Tapi kenapa lu, kan tadi lu bilang lu tertarik apa PKN gitu-gitu, politik gitu-gitu. Kenapa lu ngambil fisip gitu atau enggak, kenapa lu ujung-ujungnya ngambilnya IT? Sebenarnya dari semenjak suka ngedit film kayak gitu, lebih ke multimedia dulu, kenal komputer, kayaknya lebih enjoy di sini daripada Di politik. iya, Ya, pusing ya. yang ngapalin kayak. Sebenarnya gue juga paling suka hafalan sih. Oh iya. Berarti lu enggak suka ngapalin Quran ya? Kesana lagi. Iya, kesana lagi. Insya Allah. Ya, oke. Tadi kita ngomongin mata pelajaran yang paling lu suka. Mata pelajaran yang paling lu benci. Ada nggak? Enggak ada sih. Nggak, yang bukan yang paling lu nggak suka, kenapa kayak ya mata pelajaran ini lagi, ya ini lagi. Apa ya? Enggak ada sih gue. Sama sekali nggak ada. Kayak yang ya lu males aja kalau belajar ini gitu. Enggak ada sih gue. Sumpah. Gila, keren juga. Kalau gue satu ya, gue geografi sih. Gue geografi. Oh iya, geografi. Terus kimia. Bukan kimia, satu lagi apa? Kimia sama Fisika. Fisika. Gue males banget fisika. Sama walaupun sama yang ngitung-ngitung ya. Iya. Tapi menurut gue beda. Ya sih, fisika tuh sebenarnya kalau lu teliti setiap rumus tuh sama. Nah, gue masalahnya nggak teliti. Gue tipe orangnya nggak teliti juga, kayak cuman beda gitu. Di apa tulisannya doang, yang IV, yang iya. M. Betul. Terus masing-masing huruf kan punya apa arti masing-masing ya. Kadang lu tuh tukar tiba-tiba, misalkan kayak N itu apa. Terus kadang gue mikirnya ada N-nya. Sebenarnya N-nya tuh gue nggak tahu ya. Singkat gue tuh ada salah satu huruf yang dia tuh punya dua makna yang berbeda. Cuman dia apa, misalkan kayak N kecil sama N gede gitu. Nah, gue tuh kadang tuker. Ini mana ya? Gitu kayak pusing sendiri, males gue akhirnya, dan jeblok nilai gue. Ya enggak jeblok lah, tapi jelek lah. Gue dapet fisika cuma 1 tahun awal doang kan. Karena gue SMK ya. Cuma 1. SMP lu kan belajar IPA fisika. Disatuin kan fisika kimia. Iya sih, belajar kimia juga sama sih sebenarnya. Gua senyawa gitu. Iya sih, SMP masih agak-agak bener lah otak. Iya, SMP. Gua ngerasa ya SMP itu benar-benar masa cemerlangnya cemerlangnya otak-otak. Benar-benar tumbuh dengan sempurna gitu. Dengan sempurna, udah SMA udah ya udah, apalagi SMK kayak ya udahlah, matkul jurusan aja yang difokusin. Iya benar juga, dan kalau gue SMK karena memang nggak ada akademik ya, kebetulan difokusin di IT, jadi nggak ada namanya MTK gitu-gitu lagi. Tapi nggak pedulinya lo sama akademik, kayak udah malas, lo masih ngejar KKM kayak KKM. Iya, harus pas kapan? Pas SMP ataupun SMK harus yang penting nggak remet lah. Oh enggak. Kalau gue pribadi ya, gue masa-masa bodoh tuh di SD sih. SD gue tuh, gue main aja lah, yang penting SD tuh. Iya, mostly mungkin kayak gitu juga ya. Kayak yang penting main. Jadi mungkin yang nggak peduli itu SD. Tapi udah masuk SMP, itu gue udah mulai peduli tuh. Wah gila, gue peduli banget sama mata pelajaran gitu kan. SMK karena kebetulan gue nggak ada akademik, jadi dan di SMK tuh gue nggak ada namanya kayak nilai KKM gitu nggak ada. Jadi bener difokusin buat IT sih. Jadi gue baru ngerasain lagi KKM ya maksimal ya di SMP itu. Gitu. Tapi jadi, lo ngejar gak kayak? SMP gue ngejar banget. SD gue yang nggak ngejar. SMP tuh makanya tadi gue bilang kan, gue ngerasa pintar-pintarnya gue itu pas SMP. Karena ya itu gue pokoknya pedulin banget lah, gue nilai nggak boleh namanya turun gitu loh. Jeblok kayak. Iya, kalau di SD boro-boro. SD gue yang penting main. Oh iya sih. SD jadi gue bisa nah, walau kan tapi lu SMK kan waktu itu tuh ada UN kayak gitu, UAS. Gue lupa. Oh, UN ada kok. Gua ada sih. Kalau ada berarti gua ada dong. Iya. Bukannya nggak ada ya? US sih, US. Iya, US ada. Kan itu formalitas lagi di gua. Iya sih sama. Tapi lu ngejar nilai, Kak, gua gak pengen kecil banget gitu kayak. Wah, jujur ya, gua
gue mah kayaknya nggak ada, gue lupa, jujur gue lupa ya. Ada US apa enggak, tapi yang gue inget itu karena gue nggak ada, balik lagi gue nggak ada akademik di SMK, yang gue kejar pada saat itu tuh untuk UTBK. Jadi gue kayaknya US nggak, ada nggak ya, gue lupa, tapi kayaknya ada ya kayaknya ya. Dan kalau ditanya ngejar nilai apa enggak, harusnya gue ngejar nilai karena gue mikir buat gue kuliah. Tapi yang paling gue ingat banget itu buat apa namanya, bukan US bukan UN tapi buat UTBK. Itu gue ngejar banget sih gitu. Kalau yang lainnya enggak? Kalau lu? Gue sih iya formalitas aja dulu, kayak belajar cuman SKS kayak gitu, yang penting baca tentang ini. Waktu SMP juga kayak SMP tuh seminggu sebelum udah belajar baca soal kayak gitu. Dan yang gue lihat ya, gue agak pengen terlalu kecil gitu, kayak sebenarnya SMP gue kecil deh, di angka 30 total nem gue. Oh nem, oh ya. 33 SMP. 32. Gede lah. Itu gede kok. Gue SMP itu berapa? 28 gue. SMP gue 28. Lu SD berapa? 20 ya? Apa 28? Pokoknya 28 sampai 32. 28 sampai 32. Oh berarti SD 28. Enggak, pas SMP. SD lu berapa? Nah kita ngomongin ini, nem lu SD berapa? SD, lupa lagi gue. Gue SD kecil. Gue SD 23. Jujur aja gue SD 23. Makanya gue mau masuk negeri juga nggak bisa, dan gue waktu itu diarahinnya emang ke pondok, jadi gue ke pondok akhirnya ujung-ujungnya nggak pakai nem. Gue SD kalau nggak salah ada yang 101. Oh iya, bentar dong lu berarti SD. Lumayan. Oh, iya. Terus SMP. SD tadi SD nggak tahu, lupa nemnya berapa. Pokoknya 27. Oh gue kecil, kalau gue kecil. 3 kan dulu Indo. Iya 3 Indo. matkul. 3 mata pelajaran. Indo IPA Inggris. Ya. Kok nggak ada MTK? Ada MTK dong. Oh, Indo. Inggris ya nggak ada. Oh, Indo MTK IPA. Iya. 27. Lumayan gede sih. Oke. SMP 28 sampai 32-an. Oh, gue 28. Kalau gue SMP, gue nggak tahu ya 28 itu angka gede apa enggak, tapi gue ngerasa Gede. pas itu gue lagi pintar. 28 tuh rata-rata 7 kan. Aku nggak tahu, pokoknya gue waktu itu 28. Tapi temen-temen gue 32, 34. Oh, berarti gue nggak begitu gede kalau yang ada yang 32, 3 gitu. Iya temen-temen gue tuh pada gede, gue ngerasa di situ gue udah akhir SMP tuh gue udah kayak bodo amat gitu. Udah karena gue udah seneng ya ngoding. Nah, ngoding desain kayak gitu. Oke. Nah. Oh berarti lu udah nyoba-nyoba desain, ngoding? Oh, iya. Ngoding? Enggak, desain sama edit. Oh. Gue ngoding, anyway gue ngoding SMP. Waktu itu gue pernah cerita juga kan sama Rizik ya. Oh, nah tadi kita ngomongin apa namanya favorit atau gitu. Lu ada nggak kenangan kayak apa ya, cerita-cerita dulu yang kayak apalah dihukum sama guru lah, atau cerita lucu di sekolah. Lu pernah apa gitu? Gue mah baik-baik. Nggak pernah, nggak usah dihukum, nggak pernah lu? Dihukum. Kalau sendiri nggak pernah. Oh, iya? Kalau tiba-tiba cowok dipanggil dikumpulin, ya. Oh berarti bukan salah lu dong? Iya, bukan salah gue. Yang lu ngelakuin salah? Kagak. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Lu anak baik-baik. Jadi kan kalau yang naksir sama Aska boleh langsung kontak di bawah. Jadi buat Aduh. Gila. Terus atau kayak misalkan apa gitu? Enggak ada sama sekali. Enggak sama sekali. Sumpah. Gua sih mengikuti peraturan itu. Gua gak pernah ikut. Gua nggak tahu dari kecil tuh kayak kalau udah ada aturan kayak gua gak pengen punya masalah sama itu, kayak mager aja gitu. Jadi lu tuh warga yang baik lah ya? Iya, warga yang baik. Kalau lu sendiri pasti ada. Oh, banyak tuh. Kalau bisa gue bilang gue banyak sih. SD gue ada. SD gue di Dukum panas-panasan ada. Cuman gue lupa ya karena apa. Jadi waktu itu pernah gue dihukum 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Gue lupa. Pokoknya gue nggak sendirian. Gue lupa karena apa. Tapi itu gue dijemur di lapangan siang-siang. Habis upacara gue ingat. Nggak siang-siang sih.
Tapi ya gitu Oh, lu ngomong pacaran gua inget. apa nggak pakai dasi, nggak Nggak pakai pakai topi, topi. ya. itu kebiasaan, itu selalu, Iya. itu selalu. Iya. Pasti ada, gue juga ada Iya, kayak gitu. iya. Gue nggak pakai topi, terus ya dipanggil gitu, Iya. walaupun deg-degan, lu gue diapain? Iya. Gitu kan. Tapi ujungnya dia maafin. Tapi ya walaupun dijemur bentar lah. Ya gue satu itu dijemur gitu kan. Terus kedua gue SMP pernah, namanya pondok gitu kan. Gue pernah, ya bisa pondok kan Ngerokok di dalam. enggak, nggak separah itu. Apa namanya? Harus sholat waktu itu harus tepat. Gue telat ke musola, disuruh keliling lapangan 5 kali, ya Allah, itu capek banget. Terus oh benar, SMP gue juga pernah waktu itu. Ini cerita tentang kenakalannya ya, sambil cerita sedikit lah. Gue pernah dihukum rame-rame, tapi memang kita ngelakuin semua yang salah. Waktu itu kita malam-malam perang bantal. Bodoh. Ini gue pernah cerita juga kan. Pokoknya gue itu perang bantal. Terus apa namanya, singkat cerita guru gua datang. Pokoknya kenapa kita bisa perang bantal, karena nggak ada guru di situ. Terus tiba-tiba guru gua datang, ngeliat semua nih, wah anak murid saya kok malah perang bantal. Nah ketahuan tuh siapa aja, akhirnya disuruh berdiri sampai jam 3 subuh. Semangat. Itu. Terus SMK gue nggak. SMK gue malah jadi anak baik-baik. Iya. SMK gue anak baik-baik yang ngikutin Nah, kuliah. justru mungkin itu juga ya, karena lu bilang SMP kenapa masa Itu. lu ada baiknya ada. Itu seru banget menurut gue ya. Menurut gue paling seru tuh SMP sih. Walaupun gue di pondok ya, kayak mungkin ceritanya nggak seseru kalian yang kayak Iya. pulang sekolah bisa. Gue kadang suka iri sih kalau pulang sekolah nongkrong bareng, pulang sekolah nonton bioskop lah. Gue kadang iri, tapi ya gitu. Gua aja yang pulang pergi ya, kalau udah balik ya udah Lu balik. nggak diajak ya gue soalnya. Soalnya gua dari rumah gua ke Sekolah jauh. 12 kilo. Jauh banget. Kenapa 12 Kok nggak ada sekolah lain? Maksudnya nggak ada sekolah Ada lain? sekolah lain karena dulu tuh cuma sekolah gua ya, Sabtunya libur. Oh, yang lain Sabtunya masuk. Iya. Tapi memang oh iya. Zaman Iya. kita SMP Sabtu masih masuk. Iya, benar. Dan malaikat sini sekolah lain Sabtunya, dan dia memperhatikan anak kebutuhan khusus juga. Oh, Gitu I tuh. see. Yang jadi salah satu concern gue, ya udahlah untuk sini aja. Terus berarti lu dari sekolah, dari rumah ke sekolah naik kapan? Mega kuat Naik angkot? sendirian. Oh, iya keren juga. Iya. Berarti lu ngerasain dulu namanya pulang sekolah sendiri Iya. gitu? Oh, I see. Keren. Enggak sih, Naik angkot. enggak sih. Itu juga ya nanti masa-masa. Iya, pulang pergi jauh nih kan. Ya bala-bala dari situ sih. Nih, tapi kalau misalkan kita ngomong cerita-cerita lucu lagi ya, gue nggak tahu apakah ini semua sekolah atau semua anak dulu pernah ngalamin apa nggak. Tapi lu pernah nggak sih dulu ngalamin, terutama di SD ya, biasanya ini banyak terjadi di SD. Misalkan lu lagi, guru lu yang nerangin, tapi lu pada nih murid-muridnya pada bercanda gitu. Sampai nih gurunya ngambek, akhirnya ninggalin kelas. Lu pernah nggak? Guru ngambek pernah, tapi kan ninggalin kelas. Oh iya, gue dulu pernah. Jadi singkat cerita, ini terjadi beberapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu. Selama gue SD ya, 3 kali, ya pokoknya sering lah. Nggak sering, maksudnya beberapa kali sering terjadi gitu. Dia nyerangin, terus kita semua berisik, disuruh diem, nggak ada yang mau. Maksudnya diem bentar doang, terus ujung-ujung bercanda lagi, akhirnya dia ngambek. Akhirnya dia keluar. Guru kok baperan. Jadi buat kalian di sini yang guru gitu, kalau kesel bisa langsung kontak Aska gitu. Marahin aja Aska di bawah. Di komen, marahnya di komen. Maaf. Marahnya di komen. Biar komennya rame. Kita naik. Kayak banyak aja nontonnya. Ya, pokoknya singkat cerita kayak gitu, terus kita bingung kan ngebujuknya gimana. Sampai akhirnya kita nulis surat terus ke kantor rame-rame minta tolong maaf bla bla bla. Akhirnya ya udah. Tapi itu sering banget terjadi sih kalau gue gitu. Oh, di lu belum pernah? Gue pernah guru yang ngambek. Oh iya. Anak-anaknya emang agak tolol. Itu pas SMP. Lu juga berarti masuk? Enggak, benar. gue diem. Jadi gurunya tuh merasa dilecehkan secara verbal. Emang agak anjing gitu. Oh, Kalau I see. Gue kira nakal berisik gitu. enggak.
Oke. Gurunya nggak mau masuk. Di kelas itu masih ketambah pas minggu depannya. Gurunya nggak mau masuk. Anjing apa? Terus? Untungnya waktu itu gua keluar sama teman gua, terus ketemu lah sama balik kelas gua tuh udah pernah marah di kelas Oh, ke gua. orang itu? Iya, ke kelas gua pernah ada kejadian yang sama tapi ke muridnya, ke teman gua. Oh, dari murid ke murid. Iya. Oke, then? Dan di sana wah malah tuh anjing gua yang ini kan gua gak bisa dibentak. Kayak kalau dia penekanan ngegebekan gitu kayak. Untungnya gue nemuin ngobrol, untungnya gak masuk kelas. Gue sama temen gue nemuin dipanggil sini ngobrolnya baik-baik. Kalau ke kelas udah ngamuk lagi. Udah dulu kayak SMP? SMK. Oh, SMK mah udah pada gede. Iya makanya itu. Kurang ajar berarti, gue kira SD atau SMP. Emang tolol kata gue. I see. Bodoh kata gue. Ya itu sih. Oh gila. Wah gila itu. Wah SMK loh. Gue kira SD atau SMP. Nah, kaget sih. Oke, tapi kalau misalkan tadi kita ngomongin semua pendidikan gitu ya. Menurut lu pendidikan zaman kita pada SD, SMP, SMK pada zaman dulu sama sekarang? Gini aja deh. Lo kan dulu SMP agak nakal juga. Kayak pelanggan apa. Walaupun lu nakal tapi lu tetap ngehargain guru lu. Ya. Kenapa sih? Menurut? Ya simple aja, dia orang tua dan guru gitu loh. Maksudnya ya logik aja. Maksudnya sesimpel itu kan, guru harus dihormati. Kenapa harus nanya kenapa? Iya sih, itu juga yang bikin gue walaupun kadang suka males masuk kelas apa, tapi gue menghargai guru. Iya. Gue pada rasa segan gitu. Kesel sama guru, apalagi dosen kita gimana. Tapi ya namanya dia memberi ilmu ke kita harus ya respect. Iya respect. Kayak mau bagaimanapun dia udah ngasih ilmunya ke kita gitu. Dan anak-anak sekarang yang gue lihat kurang ada yang itu. Kenapa? Contoh? Kayak yang ada yang nampar guru ya. Nampar guru? Iya, kayak Enggak. Kronologi kenapa bisa nampar? Karena lima dihukum. Terus malaset. Dihukum karena, maksudnya dihukum ngapain? Iya dihukum apa gitu waktu itu gue banyak ada beberapa kasus yang kayak gitu, kayak nggak terima dihukum padahal salah, terus nggak bisa mengikuti aturan dan anaknya jadi memberontak. Nampar guru ya? Gue taunya tuh yang ini apa? Dia nggak terima dihukum, mungkin dicubit apa ngelapor orang tua. Itu gue tahu. Cuma kalau yang ada yang nampar guru loh. Biasanya zaman kita mungkin guru yang nampar ya. Maksudnya kayak guru yang mukul atau guru yang apa? Kayak iya, kalau dimarah balik mana kayak gua. Itu orang tua lu. Ya itu sih yang gua sangat sayangkan dari pendidikan sekarang tuh, kayak siswa-siswa ya kayak kurang ada rasanya kayak hormat gitu kan. Ya. Tapi bisa aja deh. Menurut lu ada perkembangan pendidikan gak sih kayak dari zaman kita dulu sampai sekarang? Soalnya pasti banyak lah hal yang terjadi gitu. Kalau menurut dari lu pribadi gimana? Nanti pros and cons. Gimana? Kurikulum Merdeka. Ya. Lu tahu. Kita kan dulu nggak ada kurikulum kayak gitu yang membebaskan siswa yang untuk beraktivitas, untuk eksplor lebih jauh, sehingga yang gue lihat dari adik gue sekarang tuh dia kayak nggak ada apa ya ujian ulangan kayak gitu. Nggak ada, tapi adanya karena SMK juga, nggak tahu ya SMK. Kalau SMK adik gue dia cuman
kompetensinya, nilai I see. itu yang jadi salah satu bagusnya apa, adanya kompetensi yang dilatih, difokusin gitu, benar. jadi lebih deep kan Mhm. gitu. Enggaknya kenapa ya, ilmu pengetahuan berkurang mungkin menurut gua. Wawasan yang Wawasan- lebih luas wawasan. karena lu ngerasa karena itu difokusin, Iya. jadi apa namanya wawasan tentang yang lainnya tuh berkurang. Iya, berkurang. Menurut gua kayak gitu. Kalau SMA, I don't know if SMA. Karena I gua see. belum pernah ngobrol sama anak. Tapi memang kalau SMK itu memang Iya. biasanya memang Iya. dijuruin nggak? Maksudnya ya Tapi memang difokusin dong. Kalau SMK gua masih ada dulu kayak Oh. UTS apa MTK, PKN apa. Enggak, soalnya gini, kalau misalkan kita ngomongin SMK ada apa itu sebenarnya itu kan tergantung sekolah. Iya. Even di sekolah gue pribadi, waktu gue SMK, gue tuh nggak ada namanya MTK bahasa Oh, Indonesia, iya. gue nggak ada. Gue cuman IT, bahasa Inggris, sama agama aja udah. Oh. Sisanya nggak ada. Oh iya. Sisanya itu dikebut waktu waktu kelas 3. Iya. Nah, itu baru gue belajar lagi MTK, bahasa Indonesia dan segala macam, jadi Iya. ya gitulah. Sama enggak, sama yang kurang setujunya tuh sama sekarang tuh gak ada sistem passing grade kayak gitu. Iya, sistem name, sistem yang dimana menurut gua sendiri kapabilitas Ya, ini nggak apa-apa. kapabilitas seorang siswa tidak menjadi terukur gitu. Karena nggak ada name itu. Iya, menurut gua. Oke. Nggak ada name dan standarisasi, lu harus mencapai berapa biar lu lulus. Loh, bentar. Berarti gue nggak tahu ya, gue balik lagi, gue lupa banget nih. Ya, Kalau sekarang itu standar kelulusannya pakai apa? ya ujian is just a formality. Kalau misalkan 50 atau 40 atau misalkan ya, mungkin ada yang 20 atau 30, pakai itu lulus? Graduate. Masih gitu? Sumpah gue nggak tahu ya. Masih gitu? Gua kemarin dikasih tahu apa? Berbulan-bulan lalu gua dikasih tahu sama mentor gua. Heeh. Rata-rata MTK, Heeh. name SMK, Heeh. SMK atau SMA yang SMA sederajat iya, berarti. yang masuk. Kalau lu kan di review. Yang masuk ke mat. Iya, ya kan di review lihat Nyebut Iya. nama. yang di review ijazahnya kayak gitu. Matematika rata-rata Indonesia Hmm. 40 40. 40 rata-rata. It mean more than 50%. Oke. Mental tuh hujannya. Terus. If Ya, more ya. than 50% is 40. Gamenya di situ. Tapi enggak, gue masih kaget yang tadi sih. Maksudnya sekarang Ya, Standar kalau kursi. nggak ada orang yang ngulang kelas. Kalau nggak ada sih. nggak ada, Gue nggak tahu itu ya karena nggak ada, Cok. oh Nggak ada orang yang nggak lulus dari SMP, oh nggak lulus dari SMA. oh gila iya paham. Ya karena nggak ada standarnya. Oh ya oke. Wah, speechless sih gue baru tahu. Gue baru tahu ya. Gua aja baru dikasih tahu. 40. Itu 50 kecil lah itu. Kecil. Lah KM aja dulu 75 gua. 75 70 lah. MTK. Wow, gue bingung mau komentar apa karena speechless sih. Kalau misalkan nggak alasan yang nggak ada tuh karena apa? Ya, Jujur gue nggak tahu nih. iya sih. Gua juga nggak tahu, tapi gara-gara ya. Nggak tahu sih gua tentang alasannya itu yang pastinya nggak tahu karena katanya dulu pernah yang gitu-gitu mah cuma hanya untuk orang pintar doang gitu. Kita jadi tertinggal gitu, jadi pendidikan ya kalau yang bisa yang pintar ya udah lanjut, yang kayak kita gimana nggak
tidak memberi kebebasan lah katanya. Kebebasan apa kesetaraan? Karena kebebasan kesetaraan kayak gitu. Kebebasan kesetaraan. Nggak tahu sih, gua juga belum baca juga, tapi Oh. ya gitu sih. In reality, like that pendidikan Indonesia. Iya, iya. Apalagi ditambah sekarang Merdeka Belajar itu bagus, memberi kesempatan Ya, baru benar. untuk. Menurut gue itu plus banget sih. Tapi ya begini, untuk orang yang punya kemauan lebih, ya plus, dia bisa explore lebih luas. Tapi untuk orang-orang yang ya asal ikut kelas aja kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu problemnya mereka harus bisa dong Iya. diajak. Jadi bukan benar. Kalau kayak gitu berarti yang salah Sistem. siswanya. Kenapa sistem? Eh, Kan tadi gini. iya. Iya dong. Iya. Tadi lo bilang apa namanya? Programnya bagus nih Iya. untuk orang yang punya kemauan, jadi dia bisa. Iya. Terus buat orang yang asal ikut, ya nggak ada. Kenapa dia nggak diajak nggak diarahkan untuk explore gitu, untuk tentuin juga, lo harus bisa nentuin juga nih gitu. Jadi di sini, jadi oke. Jadi menurut lo Iya. siapa yang salah? Menurut gue lebih ke sistemnya juga belum bisa menghandle itu semua gitu. Oke. Menurut gue kayak ya udah, yang penting yang mau aja, kayak kita juga kalau untuk kuliah ada kampus Merdeka yang which is itu bagus banget untuk mahasiswa Bagus ikut. banget. Seberapa banyak sih mahasiswa yang ikut kayak gua bangkit kayak gitu, mungkin ada beberapa orang yang nggak tertarik, Ya, ya. tapi itu salah satu program yang bagus gitu untuk dicoba gitu. Belum ada curiosity-nya kan. Ya berarti memang Ya. salahnya tuh karena nggak ada hal yang yang bikin orang yang tadinya kayak nggak begitu tertarik diarahkan untuk tertarik gitu mungkin ya. Oh ya. Dan sekarang juga kalau gak salah SMA tuh udah gak ada IPA IPS. Hah? Kalau gak salah, terakhir yang gua dapet infonya kayak gitu. Komen untuk yang adik gue masih SMP soalnya, jadi gue nggak tahu. Baru tahun ini mau lulus SMP, SMA, makanya gue nggak tahu jujur. Gua katanya, gua tanya terus penjurusannya gimana? Ya suka-suka lu sukanya mau apa, bisa ngambil mata pelajaran itu. Gini. Oh berarti di situ menurut gue ya, itu ada berarti kalau kayak gitu ada plus minusnya. Iya. Plusnya siswa jadi bisa apa namanya Eksplorasi, ya. bukan explore. Kalau explore tuh dia lebih ke arah yang general banyak gitu kan. Jadi dia bisa terfokus sama kayak yang SMK. Cuman kalau SMK biasanya kalau yang SMK tuh Iya. lebih ke arah yang teknik gitu-gitu ya. Kalau SMA mungkin dia bisa Iya. banyak hal lebih dari itu ya mungkin lah ya. Ya mungkin plusnya itu, cuma kalau konsepnya tadi mungkin jadi wawasan yang lainnya jadi agak-agak berkurang gitu. Oh berarti kalau kayak gitu solusinya adalah selain difokusin, wawasan yang lainnya tetap dibagi porsinya yang oke gitu loh. Iya, sama itu gue sih ya, walaupun ini suka gak suka kayak ngulang kelas kayak gitu, harusnya lebih disiplinkan lagi, kayak itulah yang membentuk mental siswa gitu. Ada terbentuk, oke, gue gak boleh litek, gue gak boleh ngulang, atau kayak kuliah mungkin gue juga amit banget kayak ngulang matkul kayak gitu, gak mau ngapain coba sia-sia. Betul. Satu sia-siain waktu, sia-siain biaya juga. Dan kalaupun misalkan harus retake ya harus terima apa namanya konsekuensinya, nggak bisa wisuda tepat waktu. Kecuali kalau yang udah retake tapi bisa wisuda tepat waktu. Siapa? Hei kalian yang nonton, sadar diri anjing. Lu disium dulu, belasin skripsi. Take baru, skripsi, sidang baru, wisuda. Lu belum disium udah main wisuda aja. Sama sertifikasi Inggris. Sertifikasi Inggris saya anjing, gua bayar mahal bangsat. Dia bisa ya kayak disium bahasa Inggris kurang ajar ya maaf. Nah itu juga sih sama sistem yang gua kesel tuh zonasi. Oke. Kayak lu jadi tidak berkesempatan untuk berusaha nggak ada kesempatan untuk ke sekolah yang lu pengen karena lu nggak ada di zonasi itu. Iya. Oke. Jujur gue pribadi
gue nggak begitu paham sistem zonasi karena pas zaman kita nggak ada sistem zonasi. Iya nggak sih? Iya. Zaman kita nggak ada. SMK ada nggak sih? Nggak. SMA nggak ada ya? Nggak ada. Gue soalnya kan SMA gue pondok juga jadi gue nggak ngerasain. SMA nggak. Tapi ya as long as yang gue tahu, Iya. as long as, iya. So far yang gue tahu tuh apa namanya sistem zonasi itu ya tergantung di kecamatan lu itu. Iya. Kalau di kecamatan lu itu udah di luar lebih susah ya Iya. kan masuknya kan. Lebih susah masuk. Ya, jadi oke, gue mau nanya, sistem zonasi ini tuh cuman terbuka yang di satu zona yang sama atau kayak dia ada kota yang di luar yang apa untuk yang di luar zonasi itu? Nah, jadi zonasi itu lebih mengutamakan orang-orang yang lebih dekat ke sekolah itu, yang dimana penyebaran sekolah di Indonesia itu untuk negerinya belum rata. Jujur di Cianjur juga lebih banyak di kotanya yang jauh dari rumah gua aja gak masuk ke zonasi ke kemana-mana ke sekolah utamanya. Oke. Gitu. Tapi di daerah lu ada? Bukan unggulannya cuma sebatas negeri aja biasa. Sebatas negeri I biasa. see. Bukan Ya. ya. Nah, jadi yang itu pun jadi kasihannya ke orang-orang yang udah punya prestasi. Iya, udah bener-bener Ya. niat dan serius pengen Ya. belajar bener-bener dan pengen masuk sekolah unggulan tapi nggak bisa karena sistem zonasi. Iya. Tapi makanya pertanyaan gue lagi tadi, sistem zonasi ini khusus untuk orang-orang yang ada di zona itu aja atau orang yang di luar zona itu bisa tapi daftar? sulit. Bisa tapi Sulit. chance kecil berarti. Chance-nya Oh, I see. Oke, aku Jadi mau lu yang biasa lulusnya rendah dari SMP tapi lumayan lu dekat sama sekolah itu, lu bisa masuk. Oh, oke. Berarti buat kalian kalau misalkan ke depan ya pengen bangun rumah, bangun depan sekolah. Iya. Bangun depan sekolah. Depan sekolah yang bagus. Iya, selain menguntungkan untuk sistem zonasi, kalian bisa jualan ya. Iya. Istirahat bisa buat jadi kantin ya kan. Iya, jadi Asal jangan mau nongkrong. diutangin gitu. Jadi tempat nongkrong anak-anak. Pernah tahu gue. Tapi oke, selain itu plusnya menurut apa? Soalnya dari tadi kayaknya lu bahas nih negatifnya terus nih. Maksudnya kayak cons-nya. Walaupun tadi ada ya yang pro-nya itu tentang apa namanya sistem kurikulum merdeka. Iya. Pro-nya ada lagi nggak? Maksudnya kayak peningkatannya apa gitu? Peningkatannya gue kurang ngobrol juga sih. Oke, kalau dari gue pribadi ada satu hal yang bisa gue point out ya, walaupun ini masih terjadi, cuman ini yang apa namanya udah berkurang banget lah. Tawuran. Oh iya sih. Tawuran tuh dulu zaman Tawuran. kita itu banyak banget antar SMA, antar Iya. STM gitu kan. Kayak banyak banget gila. Iya. Lu di mana-mana tawuran. Tawuran. Tiap minggu pasti ada kabar Ada. tawuran, pasti. Tapi Sekarang gue ngerasa kayak nggak, Udah jarang. walaupun ada, cuman nggak sebanyak nggak itu. sebanyak dulu. Kayak mungkin tadinya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali. Aduh. Seminggu sekali jadi Bilajin. sebulan enggak ya bisa 2 bulan 3 bulan sekali gitu kabarnya gue baru dengar lagi gitu. Jadi kayak ini yang satu hal yang menurut gue kayaknya cukup bisa gue poin out Iya. gitu loh. Generasi sekarang lebih ya. Males keluar gitu. Ya sih kayak lebih tidak brutal, Ya, dulu gitu. Ya sih itu Iya kan? juga. Bahkan kalau yang dari yang kemarin nih yang kayak apa sih yang tokoh lagi. Apa sih orang-orang yang naik gara-gara tawuran gitu kan. Ada nggak yang naik gara-gara tawuran tapi yang di sekarang gitu. Kalau dulu kan ada tuh yang kemarin tuh yang pas corona siapa sih? Yang siapa? Apa? Aduh gue lupa namanya. Yang sekarang jadi buronan siapa? Judul katak gitulah, katak Bizer. Terus ya dan kawan-kawannya lah, gua Alex gitulah gue nggak tahu. Nah itu kan dia ceritanya zaman dulu kan, dan sekarang kan kayak nggak ada gitu loh. Iya nggak sih? Ya justru bagus gitu loh. Iya, justru bagus. Jadi kayak ya menunjukkan pada saat itu memang lagi rame-ramenya sekolah perang antar sekolah. Nah kalau sekarang kayak gue jarang. Malah mabar. Iya. Oke, sparring. Kalau sekarang berantemnya lewat sparring gitu. Kalau kalah bacot-bacotin gitu kan.
skill lu jelek anjing gitu. Iya itu iya kan. sih, Itu yang gue poin. Gue tadi nunggu jawabannya cuman gue kira bakal sebut, makanya tadi gue pancing lagi. Enggak sih, gue iya sih itu yang jadi 1 plus, dan itu juga yang ya sebenarnya kalau lu bisa manfaatin kurikulum lu DKI itu lu lebih enak daripada zaman kita. Kedepannya jadi lebih gampang. Iya, kan. Karena itu tadi lu udah terfokus gitu. Maksudnya ada apa namanya kayak ya penjuruannya gitu kan. Walaupun memang nggak yang ini banget, tapi at least lu ngambil yang lu suka. Iya, lu ngambil yang lu suka gitu. Jadi sehingga lu enjoy ya kan. Sesuai passion. Kan kalau Gen Z sekarang kan kerjaan sesuai passion. Walaupun digaji rendah gitu kan. Yang penting passion. Yang penting passion. Ahensi. Iya. Culture ya. Belanja pakai engagement. Iya. Lu tahu kan ada kasus itu? Enggak. Ya udah nanti aja. Apa? Sekarang dong sekalian. Kenapa? Iya, ada orang yang ngaku-ngaku TikTokan. Terus dia belanja banyak. Oke, dan di mana? Indomaret? Alfamart? Nggak tahu. Kayak minimarket kayak gitu. Kan? Dia saya TikTok. Oke, dan ngapain saya bayar itu? Oh, kalau kayak gini kasus yang kayak gini udah pernah nggak sih sebenarnya? Iya, kayak yang gitu. food vlogger dia bilang, "Ibu, warungnya saya review loh. Ibu, warungnya masuk video saya pasti ntar rame. Saya punya follower subscriber sebanyak ini. Masa saya harus bayar? Nanti ibu dibayarnya berkali lipat sama follower saya." Kayak ya lu makan di situ bayar anjing. Ibunya nggak minta di review sama lu, brengsek gitu. Iya, kan lu sendiri yang. Iya, kan lu sendiri yang sono, lu sendiri yang butuh gitu loh. Iya. Lu sama-sama mutualisme, lu bayar gitu loh. Iya. Iya kan? Lu tetap bayar lah. Nanti lu juga dapat endorse. Iya. Bisa jadi gitu kan. Jadi. Maksudnya ya gitu. Oke. Gue baru tahu. Oke. Ya gitu sih. Ya udah sih. Itu aja kan. Ya, intinya udah banyak lah ya perkembangan. Ya kalau tadi kita ngomongin pendidikan, sekolah, masa-masa lucu banyak gitu. banget. Banyak banget lah yang udah berubah gitu. Dan untuk kalian enjoy masa sekolah, jangan pengen cepet-cepet lulus. Iya. Justru pas udah lulus kangen. Kangen betul. Dan ya bener, enjoynya lakuin apa yang kalian mau. Jangan maksudnya dalam hal positif ya, maksudnya kayak ada yang lu lakuin apapun yang iya, explore. Kalian pengen buat apa, kalian pengen bikin ini, buat apapun, terus enjoy aja, jangan. Karena pas masa-masa itu masih percaya dirinya masih tinggi, masih dulu juga gue. Emang sekarang lo nggak percaya diri? Untuk konten kayak gini jujur gue lebih pede dulu, lebih enjoy dulu. Ya, pokoknya jangan ngikutin juga jangan pedulin juga kata orang. Ini sih mau penutupan, tapi gue juga mau cerita. Ini hal yang bisa gue pelajari. Kalau bisa gue ngomong ke gue yang dulu ya, nggak usah peduli kata orang. Udah lakuin apa yang lo pengen. Nggak usah peduli kata orang. Nggak usah. Mereka nggak akan peduli kok. Gue tuh dulu tuh takut kayak takut orang kayak gini. Jadi gue ikut aja deh. Gue nggak harus. Gue tadinya pengen bikin ini, bikin A, bikin B, bikin C, tapi gue takut dikira A, B, C, D. Nggak. Yang penting kalian nggak usah dengerin kata orang. Nggak usah. Cukup fokus sama diri kalian, lakuin apa yang pengen kalian lakuin gitu, buat gitu, just do it aja lah pokoknya. Sama kayak kita, emang kita ada nonton, emang kita ada duit nggak ada, ya udah lakuin aja lah. Bodoh amat nih temen ngomong lu ini cuek anjing. Ya udah, itu aja untuk podcast kali ini. Sedikit berisi, sedikit cerita dari kita. Kalau suka komen, kalau nonton komen aja, komen please guys. Ya, komen aja, komen apa ya? Please yang nonton sampai sini. Oke, gue tahu mungkin yang nonton sampai sini itu jarang. Mungkin kayak dari 100 orang cuman 10. Amin. 10 aja amin. Komen aja enggak apa-apa biar kelihatan ada isinya lah. Ada penontonnya gitu. Soalnya kalau views-nya sampai 100, ya kita tahu lah views kita jarang banget sampai 100 lebih gitu. Tapi at least kalau misalkan kalian nonton, bisa tolong komen tolong ya. Apa aja lah. Kalian mau komen, gue besok makan apa ya? Enggak apa-apa, komen. Kalian besok mau. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you later. Goodbye. Dadah.